Bab 181, Pedang Fanatik Ji Juechen. Setelah istirahat 15 menit lagi, Huo Yuhao melompat dengan bersemangat dan mengangguk pada Xuan Ziwen, menandakan bahwa dia siap untuk melanjutkan. Xuan Ziwen tidak bisa membantu tetapi berharap bahwa ada logam yang tahan seperti Huo Yuhao setelah dia melihat betapa kuat dan kompetitifnya Huo Yuhao. Insinyur jiwa kelas 6 ketiga muncul. Seorang insinyur jiwa pria, yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Rambutnya yang panjang dan hitam diikat di belakang kepalanya. Dia tampak agak pucat, tetapi sangat tampan. Namun, matanya kekurangan energi, dan bahkan gerakannya terlihat sangat lambat dan lesu. Di antara semua orang yang Huo Yuhao pernah temui, hanya Wang Dong yang bisa menandinginya dalam hal pesona. Namun, kecantikan Wang Dong membawa rasa kelembutan, sementara kecantikan orang ini berasal dari sikap acuh tak acuh. Huo Yuhao tidak bisa merasakan emosi apapun dari orang ini. Dia memegang pedang di tangannya, sekitar 4 meter panjangnya. Pedang itu sepenuhnya hitam, dan memiliki pola sederhana. Tidak ada yang tampak istimewa tentang itu, praktis menyerupai batang yang digunakan untuk mengendalikan api kompor. Huo Yuhao merinding saat pertama kali melihatnya. Jingxian menimbulkan bahaya baginya, tetapi Huo Yuhao merasa orang ini bahkan lebih berbahaya. Deteksi spiritual Huo Yuhao masih aktif, tetapi tampaknya kehilangan efeknya pada orang ini. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwa orang ini. Ji Juechen, pengantar Jingxian sebelumnya sangat singkat, tetapi pengantar ini bahkan lebih. Huo Yuhao mengangguk sambil menatapnya. Tapi Huo Yuhao terkejut ketika Ji Juechen tiba-tiba berkata, "Saya mendaftar pada menit terakhir karena kepalan tangan Anda. Saya melihat sesuatu yang saya cari dalam kepalan tangan Anda. Tolong izinkan saya untuk merasakannya sepenuhnya." "Terima kasih." Saat dia berbicara, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan perlahan membungkuk ke arah Huo Yuhao. Matanya mulai memancarkan cahaya terang penuh dengan gairah. Saat ini, sepertinya hanya pedang yang ada di matanya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Ketika Huo Yuhao melihat sorot matanya, dia hanya punya satu pikiran, orang ini gila. Namun, ekspresinya berubah sangat serius di saat berikutnya. "Terkadang, orang gila lebih menakutkan daripada pria waras. Bisakah kamu menunggu 1 jam untukku?" Huo Yuhao bertanya. Mata Ji Juechen sudah fokus pada pedangnya, tapi dia berteriak, "Tolong." Huo Yuhao duduk bersila dan meluruskan tubuhnya. Dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Tak satu pun dari mereka berbicara dengan lembut. Mereka yang memiliki telinga yang baik dapat mendengarkan percakapan mereka. Meskipun Xuan Ziwen adalah wasit, dia tidak berbicara dan berdiri di satu sisi. Dia juga berpikir bahwa Ji Juechen adalah orang gila. Bahkan siswa akademi dan Iluarus Virtue Hall berpikir seperti itu. Ji Juechen adalah anomali di Illustrious Virtue Hall. Pertama, dia bukan seorang insinyur jiwa. Tapi dia juga bukan seorang guru jiwa. Dia sebenarnya adalah murid utama di Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Jiwa bela dirinya adalah pedang. Hanya pedang biasa, yang tidak memiliki kemampuan kuat, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya peringkat 3, dia hampir tidak bisa berkultivasi ketika dia masih muda. Namun, ia jatuh cinta dengan pedangnya ketika jiwa bela dirinya terbangun pada usia 6 tahun. Tidak ada yang lain selain pedang di matanya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya untuk berkultivasi tanpa lelah setiap hari. Tidak ada yang tahu bagaimana ia berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya. Tetapi, ketika dia berusia 8 tahun, kekuatan jiwanya mencapai peringkat 10. Dia memasuki daerah yang dipenuhi dengan binatang buas sendirian, hanya dengan pedangnya, dan hanya lolos 3 hari kemudian berlumuran darah. Dia memperoleh cincin jiwa 100 tahun dari binatang buas yang dia bunuh secara pribadi. Dia memperoleh keterampilan jiwa yang akan membantu meningkatkan kekuatan jiwanya seperti seorang insinyur jiwa. Kekuatan jiwa rata-rata siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy berada di atas Shrek. Itu karena kebanyakan dari mereka mengkonsumsi semua jenis obat untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Ini sangat efektif sebelum mereka mencapai budidaya 6 cincin. Tapi setidaknya 95% dari mereka tidak bisa mencapai peringkat 70 kekuatan jiwa karena mereka mengkonsumsi obat-obatan ini. Mencapai kelas 5 atau kelas 6 sudah sangat memadai untuk para insinyur jiwa ini. Namun, Ji Juechen berbeda dari mereka. Dia tidak mengkonsumsi obat-obatan. Dia hanya tinggal di akademi untuk menantang yang lain,
karena ada banyak insinyur jiwa yang kuat di akademi. Pedangnya dibuat dari sepotong baja meteorik ekstraterestrial. Setelah mendapatkan karya lama, dia menggunakan metodenya sendiri untuk menggiling dan membentuk baja meteorik ekstraterestrial. Setelah lebih dari 10 tahun, pedang itu akhirnya berbentuk pedang. Menggunakan bahan-bahan eksternal sebagai senjata seseorang tampaknya merupakan pekerjaan seorang insinyur jiwa, tapi dia melakukannya, seperti pandai besi. Di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul, dia benar-benar aneh. Jing Hongchen telah memberinya izin khusus untuk memasuki aula kebajikan terkenal. Sebagai murid utama dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif, ia memiliki hak untuk memilih lawan-lawannya. Namun, ia hanya diperbolehkan satu tantangan sebulan, karena Jing Hongchen tidak ingin Illustrious Virtue Hall atau operasi harian akademi terganggu para siswa dan bahkan para guru memberinya julukan karena sifatnya, sword fanatik. Pedang fanatik Ji Jue Chen. Tidak ada yang mau berinteraksi dengannya di akademi. Itu karena dia sangat antisosial, tidak termasuk tantangannya. Dia hanya peduli tentang pedang. Dia bahkan kadang berbicara dengan pedangnya. Dia hanya menanggapi mereka yang menantangnya. Dia tidak datang kemarin karena kompetisi sparring seperti itu tidak ada artinya baginya. Tapi Jing Xian adalah salah satu dari sedikit teman yang dimilikinya. Jing Xian telah mengalahkannya sebelumnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada seorang pemuda dari Akademi Shrek yang sangat kuat dan menyeretnya untuk menonton kompetisi hari ini. Pada akhirnya, dia kalah. Tapi Ji Jue Chen memutuskan untuk mendaftar ketika dia melihat pukulan tinju Huo Yuhao. Ini tidak diizinkan, tapi Ji Jue Chen menerobos masuk. Orang keempat yang seharusnya berkompetisi tidak berani menolak ketika dia melihat pedang meteor ekstraterestrial. Ji Jue Chen juga duduk, dan meletakkan pedangnya di kakinya. Dia menekankan tangannya ke pedangnya sebelum memasuki kondisi meditasi juga. Para pesaing bermeditasi secara diam-diam di seberang satu sama lain, dengan jarak 150 meter di antara mereka. Seluruh area eksperimen alat jiwa terdiam. Beberapa penonton di tribun, yang tahu tentang Ji Jue Chen, sedang bergembira. Bagi mereka, orang jahat akan menderita oleh kepribadian yang serupa. Ji Jue Chen dikabarkan telah mengalahkan insinyur jiwa kelas 7. Huo Yuhao dalam masalah melawan Ji Jue Chen. Jing Hongchen tampak termenung. Apa maksud Ji Jue Chen ketika dia menyebut tinju Huo Yuhao? Dia menutup matanya, dan dia mengingat tinju Huo Yuhao yang menakutkan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru di dalam hatinya. Tidak heran dia adalah murid dari Naga Douluo, Penatuamu. Meskipun Dragon Douluo telah berlalu, dia meninggalkan seseorang yang bisa menjadi Douluo utama. Pria muda ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Sayang sekali dia tidak akan berguna bagi saya. Ketika pertukaran ini berakhir, pertemuan kami berikutnya akan berbeda. Mata Jing Hongchen menyala dengan cahaya dingin saat dia memikirkan ini. Posisi Akademi Shrek di benua itu sangat menonjol. Akademi Shrek telah memainkan peran penting selama perang ribuan tahun yang lalu. Jika bukan karena bantuan mereka pada saat kritis, semuanya akan berbeda sekarang. Sementara putra mahkota dinonaktifkan, dia jauh lebih mampu daripada pangeran lainnya. Karena dia telah memutuskan untuk membantu putra mahkota, dia perlu melakukan segala daya untuk menghilangkan segala hambatannya. Jiai, kendalikan kerumunan. Setelah merasakan keributan dari penonton, Jing Hongchen mengerutkan alisnya. Lin Jiai dengan cepat mengambil alat jiwa yang menguatkan suara dan berkata, "Diam. Tolong beri para peserta audiensi yang pendiam. Spar ini akan sangat menyenangkan. Guru, tolong jaga ketertiban." 1 jam tidak singkat, lapisan gas putih melayang dari tubuh Huo Yuhao saat ia berkultivasi. Gas putih ini dibentuk oleh teknik misterius surga. Xuan Ziwen merasakan dingin yang menyegarkan dari gas putih ini. Dia juga bertanya-tanya siapa yang akan menang antara Huo Yuhao dan Ji Jue Chen. Jika budidaya mereka serupa, Huo Yuhao pasti akan maju. Jiwa bela diri Huo Yuhao memberinya keuntungan besar. Selain itu, ia telah menunjukkan kemampuan pertempuran jarak dekat yang spektakuler di babak sebelumnya. Xuan Ziwen telah melihat pedang Ji Jue Chen sebelumnya, dan sama-sama kagum karenanya. Tapi itu berbeda dari keheranan yang dia alami ketika dia menyaksikan serangan Huo Yuhao. Ji Jue Chen tidak cukup fleksibel, dia hanya punya pedang. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan jarak jauh. Insinyur jiwa yang telah mengalahkannya telah mencoba yang terbaik untuk memperlebar jarak dengannya, dan mereka menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk menghabiskan kekuatan jiwanya.
Tetapi hanya mereka yang mengalahkannya dalam pertempuran jarak dekat yang memenangkan rasa hormat Ji Juechen. Misalnya, Jing Xian, dia dulunya adalah targetnya, tetapi dia langsung kalah darinya. Mungkin mereka berdua terpengaruh oleh udara di sekitar mereka, tetapi mata mereka terbuka pada saat yang sama. Tatapan Huo Yuhao bertemu Ji Juechen, dan mereka melompat bersamaan. Pada titik ini, Xuan Ziwen tidak perlu mengumumkan dimulainya putaran. Mereka tidak langsung saling berhadapan. Mereka saling memandang dari jarak 150 meter, berdiri di posisi mereka dengan tenang. Tekanan tak terlihat mulai turun di area eksperimen alat jiwa. Ji Juechen memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan 6 cincin jiwanya muncul kembali. Garis aura tajam keluar dari tubuhnya. Seluruh orangnya sepertinya menyatu dengan pedang dalam sekejap. Memadukan jiwa bela dirinya ke dalam pedang. Ini adalah metode budidaya Ji Juechen. Jiwa bela dirinya dikonversi sepenuhnya menjadi kekuatan, dan tidak lagi menjadi entitas fisik. Itu menyatu sepenuhnya dengan pedang meteor ekstraterestrial. Dia adalah pedang, dan pedang adalah dia. Mereka tidak terpisahkan. Aura tajam itu berasal dari niat pedangnya yang cepat dan ganas. The Meteoric Sword ekstraterestrial mengeluarkan sedikit gemuruh saat dia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Ujung pedang sepertinya sedikit bergetar. Aura Ji Juechen melonjak. Begitu pedang ini menyerang, pasti ada masalah. Huo Yuhao tidak banyak bergerak. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan kedua tangan terbuka lebar ke samping. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Sinar cahaya yang terdistorsi mulai keluar dari tubuhnya. Putih, kuning, ungu, hitam, merah. 5 cincin jiwa berwarna berbeda berpotongan dan melintas di tubuhnya. Tidak mungkin membedakan warna mana yang asli dan mana yang palsu. Sinar biru kehijauan keluar dari tulang punggungnya. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan cahaya yang kuat. Datang dari lengan kirinya juga merupakan lampu hijau biru, sementara lengan kanannya dilingkari dalam cahaya keemasan gelap. Cahaya keemasan bersinar dari matanya, mengungkapkan aura dominannya. Ada kilau ungu di tengah-tengah emas. Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya, tulang jiwa, dan cincin jiwanya dengan potensi tertinggi mereka dalam menghadapi lawan yang kuat. Saat meditasi memungkinkannya melepaskan kekuatan penuhnya sekarang. Melawan Ji Juechen, dia punya banyak cara untuk menghadapinya. Tapi dia tidak akan menggunakan keterampilan jiwanya. Itu karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pertempuran dengan Ji Juechen ini adalah kesempatan terbaiknya untuk meningkatkan penguasaan keterampilan yang dia warisi dari Penatua Mu, Sovereign's Discern. Ji Juechen menyebutkan bahwa dia ingin melihat tinju Huo Yuhao, yang dia gunakan untuk melawan Jing Xian. Dia tidak menginginkan apapun selain tinju. Ji Juechen juga mengungkapkan niat pedangnya di depan Huo Yuhao tanpa menahan diri. Mereka akan memutuskan duel ini dengan metode paling sederhana. Mereka juga akan bersaing dalam hal-hal yang paling sederhana. Pada titik ini, aura Huo Yuhao kalah dengan Ji Juechen. Auranya tidak sepadat lawannya. Terhadap niat pedang yang tajam, auranya mudah menembus. Aura Ji Juechen juga menggelembung dan memberikan banyak tekanan pada Huo Yuhao sendiri. Kaki kiri Huo Yuhao membuat setengah langkah ke kiri. Tepat saat telapak kakinya hampir mendarat, suara teredam terdengar. Setelah itu, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Niat ini sangat kuat, dan menolak niat pedang yang mendekatinya. Huo Yuhao berhasil mengatasi situasi dengan segera. Proyeksi cahaya ilusi juga muncul di belakang Huo Yuhao, dan gambar ilusi dari Ice Jade Empress Scorpion muncul secara halus di punggungnya. Itu benar. Huo Yuhao menggunakan aura jiwa binatang dari es batu Empress Scorpion yang berumur 400.000 tahun untuk membuat auranya lebih kuat, dan menolak niat pedang yang tajam dan cepat. Tubuh Ji Juechen tersentak sedikit, tetapi sorot matanya hanya menjadi lebih tegas. 6 cincin jiwanya melintas, dan dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Ujung pedangnya menunjuk ke tanah, dan satu sisi tubuhnya agak miring ke depan. Kakinya diam, dia menghadap Huo Yuhao ke samping. Niat pedangnya berubah sekali lagi. Itu berubah dari cepat dan ganas, menjadi ganas. Auranya menyusut dan bentrok lagi dengan aura Huo Yuhao. Itu berhasil memaksa auranya mundur sedikit. Maksud, niat kepalan. Saya perlu menggunakan niat saya sendiri, bukan Ice Empress. Huo Yuhao merasakan sesuatu dalam benaknya hancur di hadapan tekanan yang luar biasa ini. Perasaan serius membuatnya tersentak bangun dalam sekejap. Pada saat yang sama, beberapa makhluk kuat yang tertidur di laut spiritual Huo Yuhao terbangun.
Mereka terkejut ketika mereka melihat gelombang laut keemasan. Kekuatan spiritual yang sangat besar melepaskan cahaya keemasan, dan seluruh lautan spiritual bertransformasi dengan hebat. Ice Empress, beri aku perlindungan. Skydream Ichewon berbicara, dan cincin cahaya keemasan mulai menyebar dari tubuhnya. Salah satu dari 9 cincin cahaya keemasannya hancur. Setelah itu, ia dikonsolidasikan lagi untuk membentuk entitas yang menyerupai matahari emas. Matahari keemasan ini langsung terbang di atas laut spiritual Huo Yuhao dan sepertinya meledak. Cahaya keemasan membentang ke segala arah. The Ice Empress juga mengungkapkan bentuk aslinya di laut spiritual. Dia mengangkat penjepitnya, dan proyeksi cahaya hijau suram terungkap. Dia dan Skydream Ichewon dilanda proyeksi ini. Tidak peduli seberapa ganasnya lautan spiritual Huo Yuhao, itu tidak akan berdampak pada mereka. Electrolux muncul di samping mereka diam-diam. Ketika dia melihat matahari keemasan membakar di atas lautan rohani, dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Saya tidak berharap perubahannya begitu cepat dan luas. Bagus. Skydream Ichewon juga tampak sangat bersemangat. Sosoknya yang gemuk memutar ketika dia dilindungi oleh permaisuri es. 8 cincin jiwa emas yang tersisa di tubuhnya juga terlintas dengan gelombang cahaya keemasan. Sosok putih yang cantik melintas sejenak. Sosok ini sepertinya menggumamkan sesuatu sebelum menghilang. Huo Yuhao tidak jelas tentang semua yang terjadi di dunia rohaninya. Dia dalam keadaan yang sangat istimewa sekarang. Dia hanya bisa merasakan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya, terlepas di bawah kendali pikirannya, bergabung dengan kecepatan yang mengerikan. Seorang guru yang hebat hanya bisa memberikan jalan pintas untuk murid-muridnya. Di dunia ini, hampir tidak ada orang yang guru yang lebih baik daripada Penatua Mu, mantan Master Pavilion Dewa Laut, Ultimate Douluo, dan Naga Douluo. Keturunan Sovereign adalah alasan mengapa jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao telah bergabung. Penatuamu pernah memberitahu Huo Yuhao bahwa keturunan Sovereign adalah jalannya sendiri. Ini menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwa, itu adalah jalan khusus yang melibatkan penciptaan keterampilan jiwa sendiri. Untuk seorang guru jiwa biasa, mereka bisa mengolahnya ketika mereka menjadi jiwa Douluo 7 cincin. Hanya pada saat itulah kekuatan spiritual mereka dapat melengkapi kekuatan jiwa mereka. Namun, ini belum tentu demikian untuk Huo Yuhao, seorang guru jiwa tipe spiritual. Tetapi Penatuamu hanya bisa membimbingnya ke jalan ini. Dia harus memutuskan bagaimana dia ingin berjalan di jalan ini, dan sejauh apa dia mau. Huo Yuhao menggunakan bakat dan kerja kerasnya untuk menggunakan keturunan Sovereign sebelum Penatuamu meninggal. Penatuamu sangat terhibur dengan ini, tetapi dia memberitahu Huo Yuhao bahwa menggabungkan jiwa dan kekuatan spiritual seseorang sangat langka di benua itu. Bahkan dia tidak tahu seberapa jauh Huo Yuhao bisa maju di jalan ini. Dia berharap Huo Yuhao akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkat. Ketika dia bisa membuat keturunan Sovereign menjadi salah satu keterampilan jiwanya, dia akan menjadi salah satu master jiwa terbaik. Pada titik ini, Huo Yuhao berada dalam kondisi fusi kekuatan magis. Tekanan luar biasa membuka potensinya dan membuatnya meningkat secara signifikan. Mata nasibnya sudah terbuka sendiri. Untungnya bagi Huo Yuhao, lapisan cahaya yang kuat sudah bersinar di sekelilingnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat seperti apa dia. Kalau tidak, dia akan terpapar. Ji Juechen terus menghadapi Huo Yuhao. Saat ini, dia sangat terkejut. Hanya dia yang tahu betapa menakutkan aura Huo Yuhao pada saat ini. Dia sudah mencapai batasnya saat dia melepaskan niat pedangnya pada Huo Yuhao, tapi itu seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Juga, itu mirip ombak yang mengenai batu besar yang tak tergoyahkan. Niat pedangnya tidak bisa menyentuh Huo Yuhao sama sekali. Ji Juechen tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Metodenya menggunakan aura untuk menurunkan Huo Yuhao benar-benar tidak berguna sekarang. Jika dia menunggu lebih lama, kepercayaan dirinya akan runtuh lebih dulu, belum lagi auranya. Ji Juechen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan 2 sambaran petir di matanya tampaknya ditargetkan pada Huo Yuhao. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi seperti seberkas cahaya ilusi. Dia menempel di tanah saat mendekati Huo Yuhao. Itu adalah sinar cahaya yang sangat cepat yang meluncur melintasi arena. Tanpa bantuan alat jiwa apapun, ini adalah kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh Kaisar Jiwa 6 Cincin. Bahkan Master Jiwa tipe Agility tidak bisa membandingkan dengan kecepatan ini.
Tubuh bagian atas Ji Juechen tampak sedikit lebih lambat dari cahaya ini. Dia terus memegang pedangnya dengan kedua tangan dan sedikit memutar tubuhnya. Pedang itu tersapu, sementara tindakannya tampak sangat sederhana, itu sangat berbahaya saat dia melakukannya. Gerakannya sangat lambat, tetapi mereka selesai dalam sekali jalan. Saat pedang meteor ekstraterestrial perlahan-lahan menyapu ke depan, sebuah depresi besar yang lebarnya beberapa meter terbentuk. Depresi ini meluas bersama Ji Juechen saat ia bergerak, menjadi semakin dalam dan semakin dalam. Ketika tubuh Ji Juechen melesat keluar, dia tampaknya dipandu oleh udara di sekitarnya. Huo Yuhao juga bergerak pada saat ini. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya, tetapi tidak meledak seperti Ji Juechen. Ketika kaki kirinya mendarat di tanah, seluruh area eksperimen alat jiwa beresonansi dengan suara gemuruh yang dalam. Xuan Ziwen kehilangan keseimbangan, dan hampir jatuh. Huo Yuhao berbalik. Dia tidak memiliki pedang, tetapi dia memiliki tinjunya. Dia tidak menggunakan skill jiwa atau Dark Golden Terror Claws-nya. Dia hanya mengandalkan tinju kanannya. Namun, tinju kanannya telah berubah sepenuhnya menjadi kemasan saat ini. Itu adalah emas yang terlihat kental, berat, serba bisa, dan sepenuhnya dominan. Keduanya tampak berlatih bersama. Ketika pedang hitam pekat itu selesai menyapu, Huo Yuhao menyelesaikan gilirannya. Tinju emasnya bertabrakan dengan ujung pedang meteor ekstraterestrial. Xuan Ziwen terhuyung mundur 2 langkah, kaget. Ketika tinju dan pedang bertabrakan, dia merasakan udara di sekitarnya runtuh ketika semuanya menjadi terdistorsi dan tidak nyata. Meskipun itu hanya sesaat, dia tahu dia tidak melihat sesuatu. Jing Hongchen sudah berdiri dari kursinya di tribun penonton utama. Dia tertegun ketika menyadari bahwa dia tidak bisa memahami arti sebenarnya di balik tabrakan. Kekuatan tumbukannya tidak terlalu mengesankan, tapi dia bisa merasakan bahwa itu bukan hanya tabrakan sederhana, aura besar telah dirilis. Sementara tidak ada keterampilan jiwa mencolok yang ditampilkan, ada sesuatu yang tidak jelas dan tidak bisa dipahami olehnya di dalamnya. Sedetik setelah tabrakan, ledakan bergema terdengar. Ledakan, celah muncul di tanah, yang mulai runtuh. Celah memanjang dari 2 pejuang selama hampir 30 meter. Huo Yuhao dan Ji Juechen juga terlempar kembali. Ji Juechen berpegangan erat pada pedang meteor ekstraterestrial miliknya. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya mulai berdarah deras. Seluruh lengan kanan Huo Yuhao berlumuran darah. Dia terlempar ke belakang 2 kali lebih jauh dari Ji Juechen. Setelah mendarat, dia terhuyung-huyung 7-8 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Apakah dia kalah? Banyak penonton bertanya-tanya. Dari pelecehan verbal pada hari pertama, hingga 30 kemenangan berturut-turut, hingga kekalahan hari ini dari Shen Musu dan Jing Xian, para siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Huo Yuhao sangat kuat. Mereka bertanya-tanya siapa yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Sekarang, mereka sepertinya sudah mendapat jawaban. Tapi Huo Yuhao tidak panik seperti yang mereka kira. Dia tidak bergerak setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun napasnya agak berat, matanya masih dipenuhi cahaya kemasan. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia diam-diam melihat kepalan tangannya yang kemasan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ji Juechen tidak bergerak setelah dia mendarat di tanah. Dia tidak dipaksa sejauh Huo Yuhao. Dia juga tidak terhuyung-huyung atau memuntahkan darah. Namun, tatapannya tidak setajam sebelumnya. Dia bahkan tampak seperti sedang kesurupan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa darahnya merembes ke pedangnya dari tempat kulitnya terbelah. Mereka berdua hanya berdiri di tempat mereka berada, tidak ada yang menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Jika bukan karena fakta bahwa tanah di antara mereka telah retak hampir 2 meter, itu akan terlihat seperti tidak ada yang terjadi. Xuan Ziwen perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia yang paling dekat dengan mereka berdua, dan dengan demikian paling merasakannya. Dia jelas merasakan kekuatan besar muncul di benaknya, mengancam untuk merobek jiwanya. Itu sebabnya dia mundur karena kaget. Dia sedikit takut pada saat ini, meskipun dia adalah seorang kaisar jiwa berdering 6 dan seorang insinyur jiwa kelas 8. Huo Yuhao dan Ji Juechen tidak cukup kuat untuk memberinya perasaan seperti itu. Ini berarti bahwa itu tidak berasal dari kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual murni. Itu adalah kekuatan aneh yang belum pernah dialami Xuan Ziwen sebelumnya, yang paling mengejutkannya. Warna emas di tangan kanan Huo Yuhao perlahan menghilang. Pada titik ini, adalah mungkin untuk melihat beberapa luka di lengan kanannya.
Begitu cahaya keemasan menghilang, darah segar bisa terlihat mengalir. Seluruh lengan kanannya bernoda darah merah. Tapi Huo Yuhao tidak terganggu dengan itu. Dia menekan lengan kanannya dengan tangan kiri, dan aliran darah berhenti. Dia menyegel lengan kanannya dengan es sebelum duduk. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Jing Hongchen mengatakan sesuatu kepada Lin Jiayi dengan lembut. Lin Jiayi berdiri dengan cepat dan bergegas menemukan Xuan Ziwen. Dia berbisik, "Guru Xuan, siapa pemenangnya? Apakah Huo Yuhao kalah?" Xuan Ziwen tertawa getir. "Jujur saja, aku tidak tahu. Saya tidak bisa menilai siapa pemenangnya." Pada saat ini, tubuh Ji Juechen bergetar sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Wajahnya pucat tidak normal, tetapi matanya tampak gembira. "Aku kalah." Setelah dia mengakui kehilangannya, dia memandang Huo Yuhao sekali sebelum terhuyung pergi. Dia tidak bisa berjalan lurus, dan hampir jatuh ketika dia meninggalkan area eksperimen alat jiwa. Dia hanya berhasil pergi dengan dukungan Jing Xian. Ji Juechen hilang. Bagaimana dia kalah? Para siswa di tribun penonton mulai saling berbisik. Pada titik ini, Guru Fan Yu berjalan dengan cepat ke daerah percobaan alat jiwa. Dia mendekati Lin Jiayi dan Xuan Ziwen dan berkata, "Perdebatan harus berakhir di sini." Lin Jiayi sedikit terkejut sebelum dia bertanya, "Apa? Mengapa?" Fan Yu menunjuk Huo Yuhao dan berkata, "Kamu juga seorang insinyur jiwa kelas 8 dan seorang Soldo Luo. Tidakkah Anda menyadari bahwa Huo Yuhao telah memasuki kondisi meditasi yang mendalam?" Setelah Huo Yuhao duduk, dia segera memasuki meditasi mendalam. Ketika dia duduk di sana, dia masih seperti patung. "Negara meditasi dalam nurani," seru Xuan Ziwen lembut. Fan Yu sedikit tidak berdaya saat dia tertawa getir, "Aku khawatir begitu. Anak ini tidak bisa dibandingkan dengan guru jiwa biasa. Permintaan maaf karena menyebabkan masalah seperti itu. Tolong bantu saya memberitahu Hallmaster bahwa perdebatan harus dihentikan di sini. Saya percaya bahwa Hallmaster secara kasar telah mencapai tujuannya untuk kompetisi ini. Tapi saya perlu meminjam tanah ini untuk sementara waktu. Yuhao tidak bisa diganggu selama meditasinya yang dalam. Saya akan tinggal di sini untuk mengawasinya." Xuan Ziwen mengangguk dan menjawab, "Saya tahu tentang ini. Saya gurunya sekarang. Aku akan tinggal bersamamu untuk mengawasinya." "Direktur Lin, saya ingin Anda berurusan dengan Hallmaster." Lin Jiayi mengerutkan alisnya, tapi masih mengangguk. Dia dengan cepat kembali ke tribun penonton utama. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Siapa yang bisa berharap Huo Yuhao mengalami perubahan seperti itu? Dia bahkan telah memasuki meditasi yang dalam. Jing Hongchen juga bingung setelah menerima berita ini. Namun, sedikit kekhawatiran muncul dalam benaknya setelah beberapa saat. Di permukaan, ia berhasil mencapai semua yang ada dalam pikirannya untuk kompetisi sparring ini. Dari umpan balik guru, reaksi siswa terhadap kompetisi sangat positif. Mereka semua mendiskusikan bagaimana mereka bisa mengalahkan Tuan Jiwa dengan lebih baik, dan bagaimana mereka bisa berurusan dengan Tuan Jiwa. Diharapkan para siswa akan lebih termotivasi untuk berkultivasi setelah kompetisi sparring ini selesai. Tapi berapa banyak manfaat Huo Yuhao? Dia pasti telah mendapatkan beberapa peningkatan yang cukup besar setelah bentrok dengan Ji Juechen. Itulah sebabnya dia telah memasuki negara meditasi nurani yang mendalam. Jing Hongchen sedikit kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Apapun itu, cucu-cucunya masih di Akademi Shrek. Tidak peduli seberapa besar dia ingin berurusan dengan Huo Yuhao, dia masih harus mempertimbangkan keselamatan cucu-cucunya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa Huo Yuhao masih muda, dan tidak akan mempengaruhi masa depan kekaisaran. Karena dia bisa mencapai kemajuan seperti itu di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun, apa yang bisa dicapai oleh cucu-cucu Jing Hongchen di Akademi Shrek? Jing Hongchen merasa lebih baik setelah dia memikirkan hal ini. Dia dengan cepat menginstruksikan Lin Jiayi untuk mengumumkan akhir kompetisi sparring. Huo Yuhao mengakhiri kompetisi dengan 33 kemenangan beruntun. Tidak ada siswa Sun Mun Imperial Soul Engineering Academy yang berhasil mengalahkannya. Tetapi sisa pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Para siswa yang bertaruh padanya kalah sebelum ronde ke-50 mendapatkan kembali uang mereka. Setelah 1 hari, Jing Hongchen menerima kabar baik. Setelah Ji Juechen pergi, dia juga memasuki meditasi mendalam. Dia berada di negara meditasi jauh nurani yang sama dengan Huo Yuhao. Setidaknya dia berhasil menyelamatkan beberapa wajah untuk Akademi Teknik Sun Mun Imperial Soul.
Tapi tidak ada yang berharap Huo Yuhao tetap dalam kondisi meditasi selama dia melakukannya. Ketika Fan Yu dan Xuan Ziwen memutuskan untuk melindungi Huo Yuhao, mereka meminta seseorang untuk meletakkan fondasi untuk mendirikan tenda besar. Namun, Huo Yuhao masih belum bangun dari meditasinya yang dalam setelah 7 hari. Seluruh tubuhnya sudah tertutup debu. Kedua guru itu tidak punya pilihan untuk memasang tenda besar di sekitar Huo Yuhao tanpa mempengaruhi keadaan meditasinya. Bab 182, Samudra Tanpa Batas. Xuan Ziwen jauh lebih baik daripada Fan Yu. Ketika dia lelah, dia bisa kembali untuk beristirahat atau makan, tetapi Fan Yu tidak bisa. Untuk memastikan keamanan mutlak Huo Yuhao, ia tetap di sisinya setiap saat. Dia tidur dan makan di sana. Hanya sesekali dia membiarkan Hekaitu atau murid-murid Shrek lainnya untuk membantunya berjaga-jaga sehingga dia bisa menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Karena dia dari Akademi Shrek, Fan Yu bahkan lebih menyadari apa arti meditasi yang dalam. Itu sebabnya dia tidak cemas pada awalnya. Sirkulasi darah dan fungsi tubuh akan berkurang secara signifikan ketika seorang guru jiwa memasuki meditasi mendalam. Bahkan mungkin meditasi dapat berlangsung selama sebulan. Situasi seperti itu telah terjadi berkali-kali di halaman dalam Akademi Shrek. Semakin lama periode meditasi yang dalam, semakin bermanfaat bagi seorang guru jiwa. Namun, Fan Yu sedikit gelisah ketika 1 bulan berlalu dan Huo Yuhao masih dalam meditasinya yang dalam. Cedera pada lengan kanan Huo Yuhao sudah lama pulih. Ketika lapisan es tipis jatuh dari sana, semua lukanya sembuh, dan tidak ada bekas luka yang tersisa. Namun, tubuh Huo Yuhao menjadi lebih dingin dan kaku seiring waktu berlalu. Sirkulasi kekuatan jiwanya, pernapasan, dan detak jantungnya hampir tidak terdeteksi. Apakah dia kehilangan kendali? Fan Yu khawatir. Karena masalah ini, dia dengan cepat menulis surat yang ditujukan kepada Penatua Xuan dan menginstruksikan Ye Xiaosheng untuk bergegas kembali ke Akademi Shrek menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk mengirimkannya. Dalam suratnya, ia merinci seluruh proses bagaimana Huo Yuhao memasuki negara ini. Setelah itu, Penatua Xuan datang. Namun, dia tidak memperingatkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul dengan kedatangannya. Dia menyelinap diam-diam di tengah malam. Sangat mudah baginya untuk lolos dari deteksi karena dia adalah Douluo Transcendent peringkat 98. Setelah memeriksa tubuh Huo Yuhao, Penatua Xuan terkejut ketika dia memberitahu Fan Yu, dia baik-baik saja, tetapi tingkat meditasinya yang dalam sangat mengejutkan. Saya khawatir dia akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum berakhir. Penatua Xuan telah melihat sesuatu yang mirip dengan Penatua Mu sebelumnya. Dia memerintahkan Fan Yu untuk memperhatikan Huo Yuhao dengan cermat. Meditasi mendalam ini pasti akan bermanfaat bagi masa depan Huo Yuhao. Untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak semestinya, Penatua Xuan segera kembali ke Akademi Shrek setelah memeriksa Huo Yuhao. Fan Yu terus menunggu, selama 6 bulan penuh. Kegelapan. Semuanya tertutup kegelapan. Sebuah titik cahaya keemasan tiba-tiba muncul di dalam kegelapan, membawa cahaya yang berharga ke dalam bingkai. Cahaya keemasan menyebar, dan seluruh dunia tampak diterangi. Cahaya keemasan perlahan membentuk bentuk bola. Itu adalah matahari keemasan, tapi itu adalah senja yang tersisa. Setelah cahaya paling terang bersinar, cahaya keemasan mulai berkurang dengan cepat. Namun, seluruh dunia tampaknya telah diterangi oleh cahaya keemasannya, dan mulai berkhasiat dengan cahaya terang. Itu adalah laut yang sangat luas. Warna air lautnya adalah emas redup. Cahaya lembut bergerak dengan ritme yang melengkapi riak permukaan air, yang bersinar. Matahari tiba-tiba meledak dan menjadi bola kembang api, meletus di langit. Namun, langit tidak menjadi redup karena ini. Mata vertikal keemasan besar menggantinya dan mengawasi laut sebagai gantinya. Aura seperti penguasa langsung menenangkan seluruh laut. Seseorang perlahan-lahan melayang ke permukaan air yang tenang itu. Itu adalah pemuda telanjang. Kulitnya benar-benar keemasan. Ketika dia muncul, mata vertikal di langit bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya ini dengan lembut mengangkat tubuhnya dari permukaan air. Orang ini perlahan berdiri tegak sambil tertutup cahaya yang dipancarkan dari mata vertikal. Dia perlahan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, lautan emas yang tak terbatas redup sedikit, sedangkan cahaya paling terang di dunia bersinar di depannya. Di mana ini? Dia berseru dengan bingung. Ini adalah laut spiritualmu. Sesosok muncul. Dia muncul entah dari mana di depan pemuda ini,
seperti teleportasi. Dia adalah Electrolux, dan pemuda yang bersinar dengan cahaya keemasan secara alami adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao masih kesurupan. Lautan spiritual, laut spiritual saya, tapi ini lautan sungguhan. Ingatannya dipulihkan dengan cepat, namun, dia tidak bisa membantu tetapi menangis dalam kebingungan. Awalnya, laut rohaninya hanya seperti kolam kecil. Kolam kecil ini, dari waktu ke waktu, tumbuh hingga seukuran danau. Pada titik ini, laut rohaninya benar-benar menyerupai laut. Electrolux tersenyum ketika berkata, kamu harus berterima kasih pada cacing besar. Ketika lautan spiritual Anda meningkat, ia memberi Anda kekuatan spiritual yang cukup dan murni. Itu memungkinkan kekuatan spiritualmu untuk berubah dengan lancar. Kakak Skydream, di mana dia? Suara malas Skydream Ichewom terdengar. Aku dulu yang tidur dengan nyaman. Tapi aku sudah memperhatikanmu tidur dengan nyaman selama ini sementara aku tidak bisa tidur. Sosok besar, panjangnya hampir 100 meter muncul dari air laut. Tubuhnya yang dipoles menggeliat sedikit sebelum dia melayang ke udara. Dia seperti gunung kecil, dan ada 7 cincin emas cahaya di tubuhnya. Saudara Skydream, Huo Yuhao terkejut. Pikirannya berkibar sedikit sebelum dia muncul di depan Skydream Ichewom. Skydream menggeliat sedikit dan berkata, jangan marah padaku, aku malu. Suara marah terdengar setelah itu. Omong kosong, kamu sangat berkulit tebal. Bagaimana mungkin Anda bisa malu? Sosok besar lain muncul dari air laut. Kristal es berlian dan ekor biru hijau. Itu adalah Ice Empress. Pada titik ini, panjang tubuh Ice Empress juga meningkat, sekitar 30 meter. Penjepitnya yang besar dipajang, dan ia memiliki aura yang megah. Namun, penampilannya tidak menyebabkan kegemparan besar di laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao terkejut ketika dia bertanya, Permaisuri Es, Brother Skydream, kapan tubuhmu menjadi begitu besar? Skydream Ichewom terkekeh dan berkata, ketika laut spiritual Anda berubah, yang memungkinkan kekuatan yang bisa kita lepaskan di sini meningkat. Huo Yuhao memasang ekspresi pahit saat dia melihat Electrolux, Ice Empress, dan Skydream Ichewom. Dia berkata, saya bingung. Kalian harus memberitahu saya apa yang terjadi. Saya hanya ingat memasuki meditasi mendalam setelah saya berdebat dengan Ji Juechen. Setelah itu, saya tampaknya berpikir sebentar sebelum saya turun ke dalam kegelapan sampai sekarang. Skydream Ichewom berkata, biarkan Penatua Yi memberitahumu. Lagi pula, dia juga manusia. Kata-katanya akan lebih jelas bagimu. Petik 2. Electrolux berkata, secara akurat, kekuatan spiritual Anda mengalami transformasi. Tidak ada yang bisa membantu Anda dengan itu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk ini. Selain itu, penanaman semangat dan kekuatan spiritual seseorang adalah pengalaman yang unik. Tidak pernah sama bagi siapapun. Itu sebabnya saya hanya bisa memberitahu Anda transformasi apa yang telah Anda alami. Seperti yang Anda lihat, laut spiritual Anda telah mengembang seukuran samudera. Untuk tingkat kekuatan spiritual yang demikian, saya menyebutnya samudera tanpa batas. Mulai sekarang, kekuatan spiritual Anda telah mencapai tingkat yang membuatnya dapat didaur ulang, dan karenanya tak henti-hentinya. Meskipun Anda belum berada di level yang sangat tinggi, Anda akan mengalami kemajuan lebih lanjut. Saya pikir kita dapat mengatakan bahwa Anda telah mencapai langkah penting dalam kultivasi spiritual Anda. Aku tidak benar-benar setuju dengan pendapat cacing, kalajengking, dan Snow Lady di masa lalu. Meskipun saya percaya bahwa Anda akan memiliki banyak peluang di bawah bimbingan saya, masih sedikit terlambat ketika Anda memulai jalur kultivasi yang benar. Saya mulai menanam necromancy ketika saya berusia 5 tahun, dan membangun fondasi yang kokoh untuk diri saya sendiri. Tetapi setelah transformasi ini, saya dapat mengatakan bahwa menjadi dewa bukanlah mimpi dengan fondasi spiritual tanpa batas ini. Bagaimanapun, jiwa bela diri utama Anda adalah tipe spiritual. Semua keterampilan jiwa Anda yang berbasis spiritual akan sangat ditingkatkan karena transformasi laut spiritual Anda ini. Lihatlah langit. Ketika dia berbicara, Electrolux mengarahkan jarinya ke mata vertikal besar. Huo Yuhao tergerak, dan dia terpana menyadari bahwa dia tampak memandang dirinya sendiri ketika dia menatap mata vertikal. Setelah laut spiritualmu berubah, rohmu juga telah membuat kemajuan. Lautan mental kedua milik Eye of Destiny telah menyelesaikan hubungannya dengan lautan mental pertama Anda.
Ini berarti bahwa Anda dapat langsung memasuki laut spiritual Anda untuk mendukung penggunaan Eye of Destiny di masa depan. Anda bahkan dapat menggunakan cahaya takdir lebih sering. Saya perkirakan sekarang sekitar 3 kali sehari, dan kemampuan pemulihan kekuatan spiritual Anda akan sekitar 5 kali lebih kuat. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual Anda lebih bebas. Huo Yuhao diliputi kegembiraan. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mencapai kemajuan yang signifikan setelah meditasinya yang dalam, dia tidak berharap itu akan begitu drastis. Itu bahkan sedikit sulit dipercaya. Meskipun peningkatan hanya pada sisi spiritual kultivasi, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwanya, ia perlahan mulai menyadari bahwa kekuatan spiritual dan jiwanya hanya kekuatan yang disajikan dengan cara yang berbeda. Itu seperti ketika dia menggunakan mata roh. Jika dia melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, dia bisa menghemat kekuatan jiwa. Saat ini, dia merasa bahwa dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai kekuatan utama untuk mengaktifkan keterampilan jiwa berjenis spiritualnya, dengan kekuatan jiwanya bertindak sebagai panduan. Huo Yuhao memandang Skydream Ichewon dengan tatapan penuh gairah. Brother Skydream, terima kasih. Tubuh gemuk Skydream Ichewon sedikit berputar, dan dia berkata, jangan berterima kasih padaku. Kami mendapat manfaat dari satu sama lain. Sebaliknya, aku harus berterima kasih padamu. Anda telah memberi saya, permaisuri es, dan harapan putri salju. Putri salju dalam keadaan tertutup. Untuk mencegah kekuatan aslinya yang disegel bocor, dia tidak bisa keluar untuk menyambutmu. Tetapi dia telah menyampaikan pikirannya, dia senang dengan kemajuan Anda. Dia juga berharap kamu akan segera menjadi cukup kuat untuk menerima kekuatannya. Ketika itu terjadi, Anda akan benar-benar kuat. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Brother Skydream, apakah saya menyerap kekuatan spiritual dari 3 meterai Anda? Ya, jawab Skydream Ichewon. Awalnya, kupikir salah satu dari mereka akan cukup, tetapi aku tidak berharap transformasi kamu menjadi begitu mengagumkan. Anda menghabiskan 2 dari mereka sebelum Anda mencapai bentuk stabilitas ini. Itu tidak lagi terserah saya ketika Anda membuka segel kekuatan spiritual saya di masa depan. Anda bisa memutuskan sendiri. Ketika kemampuan Anda meningkat, kendali Anda terhadap lautan spiritual juga akan meningkat. Ini akan sangat bermanfaat bagi tubuh Anda. Tetapi efeknya hanya substansial pada awalnya. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa perubahan tidak akan begitu drastis di masa depan. Namun, Anda pasti perlu waktu untuk beradaptasi dan mengkonsolidasikan yayasan Anda ketika Anda pergi. Untungnya, Anda masih memiliki Gold Life. Jika tidak, Anda akan berada dalam masalah. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, masalah? Masalah apa? Permaisuri Es berkata, ketika laut spiritual Anda meningkat dan kultivasi Anda meningkat, kekuatan jiwa Anda juga akan meningkat. Namun, jiwa bela diri Anda yang kedua adalah ultimate Ais saya. Ini meningkat dengan kecepatan yang sangat berbeda dari mata roh, yang mungkin menyebabkan beberapa beban berat pada tubuh Anda. Kekuatan jiwamu akan menjadi sedikit tidak stabil karena itu. Anda harus berkultivasi dengan sabar untuk jangka waktu tertentu setelah Anda pergi, sehingga Anda dapat mengkonsolidasikan kemampuan Anda. Tapi aku punya kabar baik untukmu. Masalah yang Anda bayangkan sebelumnya telah diselesaikan. Kami bisa mulai kapanpun Anda mau. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu bagus. Terima kasih, Ice Empress. Electrolux berkata, baiklah, sekarang saatnya kamu kembali. Anda sudah lama bermeditasi. Mereka benar, setelah Anda pergi, Anda perlu waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan kembali. Tidak peduli apa kondisi tubuh Anda tidak bisa tidak sabar. Dengan kekuatan kehidupan yang luar biasa dari Life Gold, pemulihan yang lambat adalah pilihan terbaik Anda. Huo Yuhao mengangguk. Dia mengangkat tangannya untuk menggaruk kepalanya dan bertanya, tetapi bagaimana saya meninggalkan lautan rohani yang tak terbatas ini? Electrolux membentaknya, ini dunia spiritualmu. Kamu bisa mengendalikan semuanya. Oh, itu sederhana. Huo Yuhao sedikit malu saat dia tertawa. Setelah melambai ke Electrolux, Ice Empress dan Skydream Ichewon, dia membuka matanya. Sudah waktunya untuk bangun. Fan Yu duduk bersila di depan Huo Yuhao. Dia mulai terbiasa menunggu seperti ini setelah setengah tahun. Setiap hari, dia tinggal bersama Huo Yuhao untuk bermeditasi. Terkadang, Heike itu akan menggantikannya. Selain Heike itu, dia benar-benar tidak bisa mempercayai orang lain.
Oh, tatapan Fan Yu melotot saat dia menyaksikan Huo Yuhao. Dia tampaknya telah pindah. Apakah saya melihat sesuatu? Bab 183, transformasi yang terjadi setelah pengasingan. Fan Yu berpikir bahwa dia melihat sesuatu ketika tubuh Huo Yuhao sedikit bergerak. Bagaimanapun, dia telah menunggu terlalu lama. Itu setengah tahun. Huo Yuhao telah duduk di sana tanpa bergerak selama setengah tahun. Namun, Fan Yu segera menyadari bahwa dia tidak melihat sesuatu. Itu karena dia melihat debu padanya jatuh ke tanah. Dia telah duduk di sana selama setengah tahun. Tidak ada yang berani menyentuhnya juga karena takut mengganggu kultivasinya. Huo Yuhao tidak hanya tertutup debu. Dia dilapisi dengan lapisan oksida. Dia seperti sosok tanah liat. Fan Yu berdiri dengan tergesa-gesa dan maju beberapa langkah. Dia menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao memang pindah. Tubuhnya sedikit bergetar dan debu terus jatuh darinya. Lapisan oksida pada dirinya juga mulai retak. Fan Yu sedikit gugup. Dia mengambil botol giok. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memasuki meditasi mendalam selama setengah tahun. Penatua Xuan pernah memerintahkannya untuk tidak menawarkan makanan atau air kepada Huo Yuhao segera setelah dia bangun. Dia harus mengkonsumsi cairan obat yang terkandung dalam botol ini untuk memperkuat dirinya terlebih dahulu karena tubuhnya berada pada kondisi terlemah pada saat ini. Tubuhnya mulai bergetar lebih keras. Dia tampaknya berusaha membuka matanya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk itu. Fan Yu tidak berani menyentuhnya. Dia hanya bisa menahan nafas dan menonton. Huo Yuhao telah tumbuh jauh lebih tipis setelah setengah tahun sedemikian rupa sehingga ia menyerupai cabang. Lagi pula, tubuhnya tidak bergizi ketika dia duduk di sana. Dia hanya bisa menghabiskan cadangan tubuhnya seperti binatang buas yang berhibernasi. Tubuh Huo Yuhao menjadi diam setelah beberapa saat. Fan Yu tidak hanya heran, dia juga sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Huo Yuhao mengerang sedikit. Dia mengerang, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lapisan oksida di tubuhnya pecah dan dia akhirnya membuka matanya. Meskipun hanya celah yang terbentuk, dan debu beterbangan di sekujur tubuhnya, tenda itu tiba-tiba muncul dengan lapisan cahaya yang aneh. Itu adalah warna emas redup. Fan Yu hanya mendengar suara mendengung di benaknya yang beresonansi. Tubuh Huo Yuhao bergerak lagi dan dia akhirnya berhasil mengangkat kepalanya sedikit. Fan Yu berhasil melihat matanya sekarang. Mata yang cantik, di tengah keemasan yang jernih, matanya memancarkan cahaya lembut. Meskipun itu hanya sepasang mata, Fan Yu merasa seolah-olah sedang melihat lautan. Fan Yu benar-benar terkejut. Dia tidak bisa menahannya saat dia berkata, "Yuhao." Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Bibirnya sudah saling menempel setelah sekian lama. Dia berjuang sedikit sebelum mencabik-cabik mereka. Lapisan kulit kering dikupas dan mengungkapkan dagingnya. "Guru." Huo Yuhao menutup matanya setelah menggumamkan satu kata. Tubuhnya juga jatuh ke samping seperti patung. Fan Yu tidak bisa membiarkannya jatuh dan dengan cepat mendukungnya. Dia bisa merasakan kekakuan Huo Yuhao, tetapi tubuhnya yang dingin telah mengembangkan kehangatan sekarang. Fan Yu bergegas memecahkan botol giok. Dia dengan hati-hati menuangkan cairan ke dalam mulut Huo Yuhao. Sementara Huo Yuhao sangat lemah sekarang, pikirannya jernih. Dia berjuang ketika dia menelan cairan yang berbau obat. Cairan cepat beredar di seluruh tubuhnya. Gelombang panas menyapu dan menyebabkan Huo Yuhao merasa jauh lebih baik. Bahkan, dia sudah bangun ketika tubuhnya pertama kali tersentak. Hanya saja dia dalam keadaan tersiksa saat itu. Huo Yuhao merasa sangat lemah ketika pikirannya kembali ke tubuhnya. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tubuhnya gelap gulita, dan dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kekuatan jiwa. Darah di lorong-lorongnya beredar dengan kecepatan yang luar biasa lambat. Otot-ototnya juga sekaku batu. Meditasi yang dalam seharusnya meningkatkan kemampuan saya. Namun, mengapa saya berada dalam kondisi yang menyedihkan? Huo Yuhao merasa sangat tidak berdaya sekarang. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki meditasi dalam untuk waktu yang lama. Terakhir kali dia melakukannya adalah di Paviliun Dewa Laut. Seperti yang dia ingat sekarang, meditasi mendalam yang dia lakukan di Paviliun Dewa Laut tidak menyebabkan beban pada tubuhnya. Itu mungkin karena pohon emas. Dengan makanan dari pohon emas, murid-murid halaman internal yang menjalani meditasi mendalam tidak mengalami masalah seperti itu. Fan Yu juga tidak berani menuangkan kekuatan jiwanya ke tubuh Huo Yuhao untuk membantunya menyesuaikan diri. Dia tahu bahwa kemampuan Huo Yuhao telah meningkat setelah melihat ekspresi di matanya.
Hanya saja tubuhnya tidak dalam kondisi baik saat ini, tetapi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan diri. Gangguan eksternal apapun dapat menyebabkan masalah karena tubuhnya sangat lemah. Dia membawa Huo Yuhao karena ini bukan tempat yang cocok baginya untuk memulihkan diri. Fan Yu menggendongnya dan meninggalkan tempat itu. Guru, celupkan air panas. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Setelah mengkonsumsi cairan obat, perasaan hangat segera menelan tubuhnya. Dia berhasil mengembalikan sebagian energinya dan menggumamkan beberapa patah kata. Fan Yu segera mengerti apa yang dia maksud. Dia dengan cepat membawanya kembali ke kamar asramanya dan mengisi bak mandinya dengan air panas. Setelah itu, dia menempatkan Huo Yuhao di dalam bak mandi tanpa menelanjangi dirinya. Hanya kepalanya yang keluar dari air. Tubuhnya basah kuyup dalam air hangat dan lapisan oksida perlahan-lahan rusak. Setelah beberapa saat, air sudah berubah menjadi hitam. Tubuh Huo Yuhao tampak melembut saat ia berendam di air hangat. Fan Yu mengganti air sebelum melepas bajunya yang robek dan compang camping. Huo Yuhao terbenam di air lagi. Dengan obat yang beredar dan air hangat membasahi tubuhnya, Huo Yuhao merasa jauh lebih nyaman. Tubuhnya tidak sekaku sebelumnya dan dia duduk lebih santai. Air diganti 5 kali. Setelah 1 jam, Fan Yu memberi Huo Yuhao sebotol obat lagi. Ini memungkinkannya untuk berbaring lurus di bak mandi dan napasnya menjadi lebih dan lebih normal. Fan Yu juga basah oleh keringat dan membentak, "Bajingan, kau bermeditasi selama setengah tahun. Aku hampir terbunuh oleh keletihan karena merawatmu." Huo Yuhao bisa membuka matanya sekarang. Emas di matanya telah menghilang dan dikembalikan menjadi hitam. "Guru, terima kasih." Suara Huo Yuhao sedikit bergetar. Air mata juga mulai mengalir dari matanya. Setelah setengah tahun, Fan Yu tampaknya telah melalui banyak hal dan janggutnya telah tumbuh secara acak-acakan. Dia tampaknya telah tumbuh jauh lebih tua. Fan Yu terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku hanya merengek. Saya senang karena Anda sudah bangun. Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik?" Huo Yuhao terisak saat berkata, "Aku jauh lebih baik. Aku hanya sedikit lapar. Lapar. Bahkan jika Anda harus menanggung rasa lapar." Penatua Suan berkata bahwa Anda tidak dapat makan apapun selama 3 hari setelah Anda bangun dari meditasi Anda yang dalam. Anda hanya dapat mengkonsumsi beberapa cairan obat dan Anda dapat minum sedikit air besok. Anda hanya bisa memulai diet cair setelah 3 hari. Huo Yuhao tertawa getir, "Guru, aku tidak selemah itu, kan?" Fan Yu berkata, "Lihatlah dirimu. Kamu hampir sekarung tulang sekarang." Memang, jelas untuk melihat bahwa Huo Yuhao telah tumbuh jauh lebih tipis setelah kotoran di tubuhnya dihapus. Untungnya, dia awalnya sangat berkembang. Meskipun dia telah menjadi lebih kurus, itu hanya membuat definisi ototnya lebih jelas. Sementara dia masih tidak bisa menggunakan kekuatannya, tubuhnya tidak sekaku sebelumnya. Fan Yu membantu Huo Yuhao membersihkan tubuhnya. Dia mengangkatnya keluar dari bak mandi sebelum mengeringkannya dan meletakkannya di tempat tidur. "Baiklah, tidur yang nyenyak. Saya lega bahwa Anda sudah bangun. Saya juga akan pergi dan mandi." Huo Yuhao tidak bisa bertahan lebih jauh dan segera tidur nyenyak setelah Fan Yu pergi. Fan Yu tidak membohonginya. Dalam 3 hari berikutnya, dia tidak diberi makanan. Dia hanya ditawari air dan obat-obatan. Sementara itu, Fan Yu hanya memberitahu Hekaitu tentang ini. Dia tidak memberitahu orang lain bahwa Huo Yuhao sudah bangun. Huo Yuhao akhirnya bisa duduk setelah 3 hari. Dia duduk bersila saat bermeditasi. Kekuatan jiwanya juga perlahan pulih. Huo Yuhao segera menemukan bahwa ada pembekuan di lorong-lorongnya. Tidak hanya kultivasinya tidak membaik, bahkan tampaknya telah jatuh. Untungnya, dia sudah memiliki 4 cincin. Pada tingkat itu, dia hanya perlu memperlancar jalurnya sebelum kultivasinya bisa pulih. Dia bahkan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari yang dia harapkan. Ketika dia kembali ke kamar asramanya diam-diam, sudah 6 bulan kemudian. Setelah ia melicinkan jalan-jalannya, ia menemukan bahwa tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Meditasi mendalam selama setengah tahun tidak sia-sia. Meskipun kekuatan jiwanya tidak meningkat untuk sementara dan hanya pulih hingga setengah dari puncaknya 6 bulan lalu, ia menyadari bahwa lorong, otot, tulang, dan bahkan cairannya semuanya dilapisi dengan lapisan emas redup. Aura emas ini mirip dengan laut spiritualnya. Ini juga berarti bahwa Ocean Boundless-nya telah bergabung dengan tubuhnya sekali.
Perubahan paling jelas dari kombinasi ini adalah bahwa sirkulasi kekuatan jiwanya telah ditingkatkan. Karena jiwa bela diri kedua Huo Yuhao adalah Ultimate Ace, beban di tubuhnya cukup besar. Selain itu jauh lebih murni daripada kekuatan jiwa biasa. Itu sebabnya sirkulasi kekuatan jiwanya sangat dibatasi selama proses kultivasinya. Ini juga alasan mengapa budidaya Huo Yuhao meningkat sangat lambat meskipun ia memiliki fondasi yang stabil. Setelah tubuh Huo Yuhao dibaptis oleh Samudra Tanpa Batas, ia tampaknya telah menjadi orang baru. Tidak hanya kekuatan hidupnya yang sangat hebat karena makanan Life Gold, dia juga lebih tangguh sekarang. Dengan cara ini, kecepatan kultivasinya selama meditasi meningkat saat ia mengedarkan kekuatan jiwanya. Meskipun itu tidak sebanding dengan kecepatan kultivasi master jiwa normal, peningkatan ini cukup untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai peringkat 50 oleh sepertiga dengan jiwa bela diri kembarnya dan kerja keras. Dibandingkan dengan perubahan di tubuhnya, Huo Yuhao paling senang dengan peningkatan kekuatan spiritualnya dan kemajuan laut spiritualnya. Dia tidak perlu sengaja menggunakan kekuatan jiwanya lagi, kekuatan spiritualnya mampu mendeteksi setiap gerakan di sekitarnya hingga diameter 50 meter. Begitu dia menggunakan deteksi spiritualnya, diameter ini meningkat menjadi 800 meter. Jika dia menggunakannya secara searah, dia bisa mendeteksi hingga 3 km jauhnya. Bahkan hal sekecil apapun dapat dideteksi, yang memungkinkannya untuk mencapai tahap totalitas mata setan ungu. Huo Yuhao juga menemukan bahwa 3 dari 4 cincin jiwanya telah menjadi jauh lebih gelap warnanya. Satu-satunya pengecualian adalah cincin jiwanya jutaan tahun, yang masih tetap putih. 3 lainnya sekarang hitam. Menurut penilaiannya, mereka semua telah melewati 40.000 tahun. Ini jelas merupakan manfaat dari menyerap 30% dari asal spiritual Skydream. Skydream Ichewom tahu bahwa tubuhnya tidak dapat menahannya jika cincin jiwanya terlalu tinggi. Jika tidak, 3 segel yang tidak disegel cukup kuat untuk meningkatkan 3 cincin jiwa ke level 100.000 tahun. Setelah setengah tahun berlalu, krisis di Illustrious Virtue Hall telah dihindari. Ketika Huo Yuhao menemukan Xuan Ziwen dan dibawa ke aula kebajikan termasyur lagi, ia menerima banyak perhatian di markas bawah tanah. Namun, ia menjadi jauh lebih rendah dari sebelumnya. Dia diam-diam berjalan menuju meja laboratorium baru yang ditugaskan kepadanya dan mulai membuat dan meneliti alat jiwa. Bagi yang lain, dia tampak tidak jauh berbeda dari dia setengah tahun yang lalu. Namun, masalah masih datang. Huo Yuhao meninggalkan aula kebajikan termasyur setelah dia menyelesaikan 1 hari penelitian. Ketika dia berjalan menuju asrama, dia memikirkan apa yang telah dia dapatkan hari ini. Dia menyadari bahwa perhitungan mental dan kemampuan analitisnya telah meningkat setelah laut rohaninya berubah. Pemahamannya tentang alat jiwa juga semakin mendalam setelah pengetahuannya ditingkatkan. Ini benar-benar kabar baik, meskipun dia tidak bisa meneliti tentang pria logam sekarang. Mengkonsolidasikan kemampuannya sebagai insinyur jiwa jauh lebih bermanfaat untuk penelitiannya di masa depan. Ketika dia akan memasuki asrama, dia terkejut oleh sesuatu. Jari kaki kiri Huo Yuhao menunjuk ke tanah dan dia berhenti. Dia membalikkan tubuhnya ke arah lain. Ji Juechen. Dari sudut gelap dan sunyi, Ji Juechen berjalan perlahan saat dia memegang pedang meteor ekstraterestrial. Dia tampil sekeren dan menyendiri seperti biasa. Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, auranya tampak jauh lebih tajam sekarang. Kamu bisa tahu kalau ini aku. Huo Yuhao sedikit tertawa dan berkata, niat pedangmu unik. Ji Juechen mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, terima kasih. Untuk apa? Tanya Huo Yuhao. Ji Juechen menjawab, setelah hari itu, saya memasuki meditasi mendalam begitu saya kembali. Pemahaman saya tentang pedang saya semakin dalam karena Anda. Karena itu aku berterima kasih padamu. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, kamu juga masuk meditasi mendalam. Aku harus memberi selamat padamu kalau begitu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya baru saja bangun dari meditasi saya yang dalam. Kalau dipikir-pikir, itu takdir. Kami berdua mendapat banyak manfaat dari pertarungan itu. Ji Juechen mengungkapkan ekspresi jengkel selain dari ketidakpeduliannya yang biasa. Meditasi mendalam saya hanya berlangsung selama sebulan, tetapi meditasi Anda bertahan selama setengah tahun. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak Anda meningkat setelah setengah tahun. Baiklah, Huo Yuhao tidak menolak usulnya atau mengajukan pertanyaan.
Tidak ada artinya berbicara terlalu banyak dengan seseorang seperti Ji Juechen. Selanjutnya, Ji Juechen sudah meraih pedangnya dengan kedua tangan. Sepertinya dia tidak peduli apakah Huo Yuhao akan mengikuti sarannya. Huo Yuhao tidak siap. Dia memperhatikan Ji Juechen dengan mata berbinar saat dia berjalan langkah demi langkah ke arahnya. Adegan aneh terungkap. Setiap kali Huo Yuhao membuat langkah, lapisan emas lain akan dilapisi di tubuhnya. Matanya juga berbinar emas. Dia bahkan akan meninggalkan jejak kaki emas kemanapun dia pergi. Ji Juechen memang berbeda dari bagaimana dia setengah tahun yang lalu. Niat pedangnya tidak melanda semua lagi. Itu hanya bermanifestasi sebagai goresan sekarang, tetapi goresan ini jauh lebih ganas dan ganas dari sebelumnya. Itu adalah niat pedang yang sangat kuat sekarang, seolah-olah itu adalah naga. Namun, rentetan niat pedang ini tidak bisa menghentikan Huo Yuhao. Itu hanya dihancurkan. Ji Juechen bahkan belum menikam pedangnya bahkan ketika Huo Yuhao mencapainya. Ketika mereka berdua hanya berjarak 2 meter, Huo Yuhao berhenti di jalurnya. Saat ini, seluruh orangnya telah berubah menjadi emas. Tidak ada aura yang datang darinya. Tidak ada yang akan merasa tertekan saat mereka berdiri di sampingnya. Namun, dahi Ji Juechen sudah penuh dengan keringat. Butir-butir keringatnya mulai mengalir di pipinya. Tangannya yang memegang pedang mulai sedikit bergetar. Huo Yuhao meletakkan tangannya di belakang dan berkata, "Anda berada di jalan yang benar. Anda fokus, dan seluruh hidup Anda telah didedikasikan untuk pedang Anda. Anda akan mencapai kesuksesan besar jika Anda terus seperti ini. Dalam hal fokus, bahkan aku bukan pasanganmu. Namun, saya memiliki keunggulan dalam hal bakat dan kekayaan. Saya memiliki guru yang hebat. Anda harus mengejar saya seumur hidup Anda jika Anda ingin mengalahkan saya." Setelah dia selesai berbicara, Huo Yuhao menurunkan tangannya lagi. Dia berbalik dan pergi. Setiap kali dia mengambil langkah, cahaya keemasan di tubuhnya akan sedikit redup. Ketika dia mencapai tempat dia berdiri semula, semua cahaya keemasan telah menghilang dari tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke blok asrama. Ketika Huo Yuhao menghilang, Ji Juechen mengerang. Dia menancapkan extraterrestrial meteoric sword di tanah dan berkeringat deras. Niat pedangnya menghilang seketika. Keduanya tidak berbenturan secara fisik. Namun, ada pertentangan sengit antara niat mereka. Pedang Ji Juechen adalah tentang niat pedangnya. Begitu dia menekan lawannya akan dengan mudah dikalahkan tidak peduli seberapa kuat dia. Sementara budidaya 7 cincinnya lebih unggul dari Huo Yuhao dan dia bahkan mencapai tubuh sejati jiwa-jiwa, dia masih kalah dari Huo Yuhao karena dia tidak bisa menekannya dalam hal auranya. Ketika Huo Yuhao berjalan ke arahnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia seperti penguasa yang mengesankan. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya semakin mengesankan. Aura seperti penguasa berhasil mengalahkan niat pedangnya pada tingkat spiritual. Dia tidak bisa menyerang dengan pedangnya bahkan ketika Huo Yuhao mencapainya. Huo Yuhao berhasil menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menekan dan mengendalikannya. Huo Yuhao menyadari hal itu, jadi dia meletakkan tangannya di belakang. Ji Juechen tahu bahwa dia telah kehilangan ketika Huo Yuhao menatapnya diam-diam. Dia bahkan kalah dengan selisih lebih besar dari waktu sebelumnya. Huo Yuhao jauh di depannya dalam mengejar niat yang diinginkannya. "Kamu harus mengejarku seumur hidupmu jika kamu ingin mengalahkan aku." Kalimat ini terjebak di kepala Ji Juechen. Tubuhnya mulai bergetar sedikit ketika dia memikirkannya. Dia berdiri di sana dengan tenang selama 15 menit. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, tatapan penuh tekad memenuhi matanya. "Aku di jalan yang benar. Bahkan jika saya harus mengejar seluruh hidup saya akan melakukannya. Dia adalah target yang saya temukan." Setelah dia selesai berbicara, nyala api yang menyala naik di matanya. Dia melihat dari dalam kemana Huo Yuhao menghilang. Setelah itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi sedikit menggelengkan kepalanya ketika dia memasuki blok asrama. Itu bukan pertemuan santai sebelumnya. Dia juga menyadari bahwa Ji Juechen telah menemukan cara untuk menyatukan pikiran rohaninya, niat pedang dan kekuatan jiwanya. Meskipun berbeda dari Descent of the Sovereign, itu masih unik. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin bisa menghasilkan keturunan Sovereign lain. Ji Juechen tampaknya tidak terlalu kuat dalam hal bakatnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan hal itu, tetapi Ji Juechen berhasil mengukir jalan bagi dirinya sendiri menggunakan kerja keras, tekad dan tekadnya sendiri.
Bahkan peningkatan kekuatan jiwanya mungkin ada hubungannya dengan metode kultivasinya sendiri. Kalau tidak, itu tidak mungkin baginya untuk mencapai level ini pada usia seperti itu. Jika mereka berusaha keras untuk bertarung, Huo Yuhao tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menang. Kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar. Selain itu, pedang Ji Juechen sangat cepat dan ganas. Namun, Ji Juechen mengejar sesuatu darinya yang berbeda. Itu sebabnya dia mengakui kekalahan 2 kali. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras lagi. Meskipun dia tampaknya tidak mengorbankan kurang dari Ji Juechen, dia mengejar lebih banyak gol daripada dia. Ini berarti dia harus bekerja lebih keras sehingga dia tidak akan mengecewakan bakat uniknya. Ini masih belum berakhir. Huo Yuhao mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah depan. Perasaanmu sangat akut. Suara samar terdengar. Seorang wanita keluar dari sudut. Adalah Nana, yang pernah memohon Huo Yuhao untuk mengembalikan semangatnya di kamarnya. Huo Yuhao tahu mengapa dia datang. Dia sedikit menyesal ketika dia berkata, "Maaf, saya berada dalam situasi khusus 6 bulan terakhir. Ikuti aku, saya akan mengembalikan semangat Anda sekarang." Setelah mendengar kata-katanya, Nana tampak jauh lebih lega. Untuk beberapa alasan, dia sangat percaya padanya. Mungkin karena rasa malunya di waktu yang lain, tetapi wajah Nana menjadi panas saat dia memikirkan kejadian itu. Setelah merenungkan masalah itu, dia menyadari bahwa dia terlalu putus asa. Hanya saja, karena pikirannya agak berantakan, dia mengikuti Huo Yuhao ke kamarnya. Huo Yuhao tidak memintanya untuk duduk. Dia masih belum pulih dari insiden sebelumnya. Dia canggung ketika melihat Nana lagi. Huo Yuhao berkata, "Seperti yang Anda duga, roh Anda disegel oleh saya. Jiwa bela diri saya bersifat spiritual, dan keterampilan jiwa Anda memiliki beberapa bentuk kerohanian. Itu sebabnya saya bisa menekannya seperti ini. Cobalah untuk menggunakan roh pembalasan Anda lebih jarang di masa depan. Meskipun kuat, Anda akan berada dalam masalah besar jika lawan Anda bisa melakukan ini untuk Anda. Lagi pula, itu tidak akan menjadi pertarungan sederhana ketika kamu bertarung di luar akademi." "Oke," Nana mengangguk, terlihat sangat patuh. Huo Yuhao tidak ingin dia tinggal terlalu lama, kalau-kalau dia diingatkan tentang apa yang seharusnya tidak dilihatnya lagi. Dia menutup matanya dan menggumamkan mantra. Tangan kanannya menekan kepalanya dan bola kecil cahaya keemasan dilepaskan dari dahinya di bawah bimbingan jari telunjuknya. "Fokus, santai, dan jangan melawan," kata Huo Yuhao. Nana cepat santai dan menutup matanya. Dia menunggu dengan tenang. Jari telunjuk Huo Yuhao menunjuk ke depan, dan bola cahaya keemasan meluncur ke dahinya. Dia tiba-tiba tersentak, dan tidak bisa membantu tetapi bergetar. Lapisan cahaya emas membentang dari kepalanya ke jari-jari kakinya sebelum naik kembali ke kepalanya. Huo Yuhao menarik tangan kanannya dan memperhatikannya dengan cermat. Penatuayi telah mengajarinya metode ini untuk mengembalikan jiwanya, tetapi itu masih pertama kalinya dia menggunakannya. Dia juga sedikit cemas. Untungnya, Nana pulih dengan cepat. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya keemasan melintas di mata mereka. "Sudah selesai?" tanya Huo Yuhao. Nana mengangguk cepat dan bersemangat. "Roh saya terasa jauh lebih kental, bahkan jiwa bela diri saya terasa lebih kuat." "Terima kasih. Bagaimana kamu melakukannya?" Huo Yuhao ragu-ragu sejenak dan menjawab, "Itu rahasiaku. Aku tidak bisa memberitahumu." Dia benar-benar tidak bisa memberitahu Nana bahwa rohnya disimpan dalam laut spiritualnya selama beberapa waktu, dan dengan demikian itu telah berubah bersama dengan kekuatan rohaninya, dan mendapatkan manfaat ketika dia mencapai tingkat samudra tanpa batas. Nana tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, dia sekarang memandang Huo Yuhao dengan cara berbeda. Huo Yuhao berkata, "Baiklah, saya telah mengembalikan semangat Anda. Jika tidak ada yang lain, kembali dan istirahatlah lebih awal. Anda harus bermeditasi dan berkultivasi ketika Anda kembali sehingga Anda dapat menstabilkan semangat Anda." "Oke," Nana mengakui kata-katanya sebelum bergerak untuk pergi. Huo Yuhao mengerutkan alisnya sedikit. Bagaimanapun, dia telah mengembalikan rohnya dengan mudah. Namun, dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata perpisahan padanya. Meski begitu, itu masih bagus bahwa dia membuat dirinya langka. Dia akhirnya berhasil menyelesaikan masalah ini. Tapi dia dengan cepat dibelalak. Itu karena Nana tidak meninggalkan kamar ketika dia sampai di pintu. Dia menutup pintu yang sengaja dia tinggalkan sedikit, dan bahkan menguncinya.
Huo Yuhao dapat dengan jelas mengingat bahwa dia telah menelanjangi diri setelah melakukan itu sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao panik ketika dia mencapai depan Nana dan mencoba meraih pundaknya. Nana mengguncang tubuhnya dan melangkah ke satu sisi, dan Huo Yuhao hanya meraih udara. Huo Yuhao tidak benar-benar cocok dengan Nana dalam hal kecepatan, karena dia adalah tipe raja ketangkasan dari Departemen Kontrol Alat Jiwa Aktif. Spektrenya juga sangat efektif dalam meningkatkan kecepatannya. Sama seperti Huo Yuhao menjadi khawatir dan siap untuk mengambil tindakan, Nana melakukan sesuatu yang tidak terduga. Saat dia menghindarinya, dia dengan cepat jatuh berlutut. Huo Yuhao merindukan saat dia mencoba meraih pundaknya lagi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao mundur 2 langkah, dan terkejut ketika dia melihat Nana. Mata Nana memerah. Huo Yuhao, tolong bantu aku. Bangun dulu. Huo Yuhao berbalik darinya, dan menyeratkan bahwa dia tidak akan menerima perilakunya. Nana menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dia juga mulai menangis, biarkan aku berlutut saat aku memohon padamu. Jika kamu terus bertindak seperti ini, aku akan mengejarmu. Huo Yuhao menyela dengan tegas. Ketika dia berbicara, dia berjalan ke pintu. Tidak, Nana meraih kakinya dan menempelkan tubuhnya pada mereka. Dia terisak saat berkata, jangan mengusir saya. Saya akan berdiri untuk berbicara. Saat dia mengatakannya, dia berdiri, menggunakan Huo Yuhao sebagai pendukungnya. Dia menundukkan kepalanya sambil menangis, seolah dia melakukan kesalahan. Hati Huo Yuhao melunak, dan dia menunjuk ke sebuah kursi di samping. Silahkan duduk. Nana berjalan menuju kursi dengan patuh dan dengan lembut berkata, maukah kamu mendengarkan ceritaku? Huo Yuhao tertawa getir. Maukah kamu pergi jika aku tidak membiarkanmu mengatakannya? Nana tersipu dan berkata, saya berasal dari keluarga bangsawan. Ayah saya adalah seorang baron dari Kekaisaran Sun Moon, itu dianggap peringkat bangsawan terendah. Meskipun kami tidak memiliki tanah, kami memiliki beberapa perkebunan dan toko. Kami cukup mampu. Jiwa bela diri bawaan ayahku tidak memiliki kekuatan jiwa, jadi dia tidak bisa menjadi guru jiwa. Orang tua saya bertemu karena kebetulan. Ayah saya sedang dalam perjalanan santai dan menabrak ibu saya, terluka parah setelah berburu binatang buas. Ibuku pingsan saat melihat ayahku. Dia menyelamatkannya dan membantunya melarikan diri dari bahaya. Namun, dia tidak punya pilihan selain membawanya pulang karena luka-lukanya terlalu serius. Dia pulih selama sebulan sebelum pulih sepenuhnya. Perhatian cermat ayahku menyentuhnya, dan pada hari dia seharusnya pergi, dia memintanya untuk tinggal dan menyatakan cintanya padanya. Namun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah karakter yang tidak beruntung, dan membiarkan dia tinggal hanya akan membahayakannya. Tetapi dia keras kepala, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak takut. Dia bukan orang yang percaya tahayul. Sorot mata Nana menjadi kabur sementara dia menceritakan kenangan masa lalu. Huo Yuhao juga mendengarkan dengan serius. Ibu saya tergerak setelah berinteraksi dengannya selama sebulan dan mengalami perawatannya yang cermat. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Hubungan mereka berkembang, dan mereka menikah 3 bulan kemudian. Setelah 1 tahun, saya lahir. Walaupun ayahku bangsawan, dia adalah orang yang baik. Dia sangat baik untuk semua penyewa kami. Setelah ibu saya menikah dengannya, dia tinggal di rumah. Sebelum saya berusia 6 tahun, kami menjalani kehidupan yang bahagia. Sampai seseorang, air mata Nana mengalir lagi saat dia mencapai titik ini. Aku berumur 6 tahun. Suatu hari, ibu saya memberitahu ayah saya bahwa dia pergi ke suatu tempat. Saya masih kecil, dan mengganggu ibu saya agar saya mengikutinya. Saya baru tahu kemudian bahwa dia akan berburu binatang buas lagi. Kekuatan jiwanya telah mencapai hambatan, dan dia membutuhkan cincin jiwa untuk mencapai terobosan. Ibu saya terlahir sebagai orang biasa, dan kultivasinya tercapai sendiri. Ketika dia masih kecil, dia telah menghadiri Akademi Guru Jiwa Dasar dan belajar beberapa pengetahuan sederhana, tetapi tidak bisa melanjutkan pendidikan setelahnya, karena dia bangkrut. Namun, dia berhasil mencapai peringkat 40 berdasarkan kemampuannya sendiri ketika aku berusia 6 tahun, dan menjadi leluhur jiwa. Bagi orang biasa, itu adalah hal yang sangat langka. Ayah saya menganjurkan kultivasi ibu saya, tetapi selama setengah tahun, kami tidak pernah mendengar kabar darinya. Setelah 6 bulan, dia kembali dengan wajah suram. Ayah saya terlalu senang saat dia kembali saat itu,
dan tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berhasil mendapatkan cincin jiwanya. Jiwa bela diri saya juga terbangun pada saat itu. Seperti ibuku, jiwaku adalah spektre. Tidak lama setelah dia kembali, sekelompok orang asing datang ke rumah kami suatu hari. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan padanya, tetapi dia harus pergi bersama mereka. Ayah saya mencoba menghentikan mereka, tetapi dia tidak bisa. Sejak hari itu menjadi mimpi buruk bagi keluarga saya. Ibuku terus meninggalkan rumah, dan dia pergi untuk jangka waktu yang lama. Dia selalu terlihat sangat tertekan ketika kembali, tetapi kemampuannya terus semakin kuat. Akhirnya, saya dikirim ke Akademi Guru Jiwa untuk belajar. Pada awalnya, saya tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi di rumah. Namun, saya menyadari beberapa barang berharga hilang dari rumah saya ketika saya kembali suatu hari. Ayah saya tampak lemah dan lebih tua, dan ibu saya masih jarang pulang. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menghela nafas. Aku mencoba bertanya pada ibuku, tetapi aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ketika saya berusia 12 tahun, seseorang datang ke akademi, untuk memberitahu saya bahwa ayah saya telah meninggal dunia. Ketika dia berbicara tentang hal itu, Nana hampir tidak dapat dimengerti dari tangisannya. Huo Yuhao juga tidak bisa memahami semua yang dia katakan. Dia berdiri dan memberikan beberapa tisu padanya. Setelah beberapa saat, Nana akhirnya berhasil tenang. Dia melanjutkan, saya berlari pulang seperti orang gila, tetapi sudah terlambat. Dia mati dengan mata terbuka. Meskipun dia telah meninggal, matanya masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sepertinya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Siapa yang membunuh ayah? Jelas ada luka fatal di dadanya. Siapa yang begitu kejam membunuh ayahku? Saya terus berteriak, ayah, ayah. Tapi dia tidak bisa mendengarku. Dia tidak bangun. Bagaimana dengan Mumi? Kemana ibuku pergi? Dia sudah mati, tapi dia tidak ada. Petik 2.